Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita belajar tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran ketiga dan keempat. Anak-anakku, masih ingatkah kalian semua dengan ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran sebelumnya? Dalam mempertahankan hidup untuk tumbuh dan berkembang, makhluk hidup membutuhkan matahari, udara, air, makanan, dan habitat atau tempat tinggal. Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya, manusia memerlukan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Manusia juga memerlukan udara untuk bernafas, serta rumah untuk berlindung dan tempat tinggal. Kedua, ada hewan yang juga memerlukan makanan dan minuman untuk tumbuh dan berkembang. Hewan juga memiliki habitat untuk tempat tinggal dan berlindung. Ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Yang ketiga yaitu tumbuhan. Tumbuhan berbeda dengan manusia dan hewan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan matahari untuk proses fotosintesis. Tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk bernafas dan air untuk bertahan hidup. Kita sebagai manusia tidak hanya membutuhkan makanan dan minuman, namun kita harus menjaga kesehatan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh yaitu berolahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Bersyukur dapat kita lakukan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Contohnya, memuji kebesaran Tuhan dalam doa dan ucapan. Bersyukur juga dapat kita lakukan dengan perbuatan. Contohnya, merawat tumbuhan, merawat hewan, dan merawat anggota tubuh kita. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Kita lihat 3.000, 1.500, 3.500, 2.000, dan 2.500. Kira-kira mana yang paling banyak? Ya, benar sekali, yang paling banyak adalah 3.500. 3.500 paling banyak daripada 1.500, 3.000, 2.500, dan 2.000. Sekarang, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Kira-kira mana? Ayo. Ya, benar sekali. Peternakan B dengan jumlah telur yang dihasilkan per bulan 1.500. 1.500 adalah bilangan yang paling kecil atau sedikit. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Tadi yang paling sedikit adalah peternakan B. Lalu peternakan D, peternakan E, peternakan A, peternakan C. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan?
Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Mari kita hubungkan. Yang pertama dibaca 1250. Yang kedua dibaca 1000. Yang ketiga dibaca 2500. Saya punya dua cara untuk membaca bilangan. Cara yang pertama, agar kamu lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contoh, 1250. Dapat kita lihat bahwa angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Maka akan dibaca 1250. Saya kasih contoh lagi. 4 termasuk ribuan, 7 termasuk ratusan, 5 termasuk puluhan, 0 termasuk satuan. Kalian bisa menggunakan tabel seperti ini sehingga terbaca 4750. Kalian bisa menggunakan tabel seperti ini atau menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah sebagai berikut. 5 ribuan, 6 ratusan, 5 puluhan, 8 satuan. Lalu kalian gabung menjadi 1. 5 ribuan ditambah 6 ratusan ditambah 5 puluhan ditambah 8 satuan, sehingga menjadi 5.658. Selanjutnya, kita belajar pola irama. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi di pembelajaran sebelumnya? Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan tanda pendek pada lagu tersebut? Untuk menambah semangat belajar hari ini, mari kita bernyanyi bersama dengan lagu Burung Kakak Tua berdasarkan panjang dan pendek bunyi. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Trek dung, trek dung, trek dung la la la. Trek dung, trek dung, trek dung la la la. Trek dung, trek dung, trek dung la la la. Burung kakak tua. Panjang pendek bunyi yang terdapat pada lagu membentuk pola irama. Panjang pendek bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama ada dua jenis, yaitu pola irama rata dan tidak rata. Pola irama rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi sama dalam setiap ketukan. Pola irama tidak rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau terbagi sama pada setiap ketukan. Pola irama dapat dimainkan dengan tepuk tangan, suara vokal, kendang yang dipukul, atau gelas yang diketuk dengan sendok. Setelah kita membahas materi pembelajaran, sekarang kita berlatih mengerjakan soal di bawah ini ya. Soal yang pertama, apa saja yang dibutuhkan manusia untuk tumbuh dan berkembang? Soal yang kedua, buatlah kalimat menggunakan kosakata berikut. A. Tumbuh. B. Berkembang. Soal yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan dengan perbuatan. Soal yang keempat, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Soal yang kelima, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Kemudian soal yang terakhir,
sebutkan 2 jenis pola irama yang kamu ketahui. Semangat mengerjakan ya! Nah, demikianlah pembelajaran yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.